88. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ali Ramadhani dari Prodi Kedokteran. Perkenalkan, nama saya Widya Gata Maulida dari Prodi Ekonomi Islam. Perkenalkan, nama saya Ramadan Abel dari Prodi Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Eda Faira Sastana dari Prodi Farmasi. Saya Muhammad Taufik Habib dari Prodi Psikologi. Perkenalkan, nama saya Hagi Najwa Sofia Azhara dari Prodi Aquakultur. Perkenalkan, nama saya Faira Zarmedia dari Prodi Teknologi Laboratorium Medik. Jadi, sekarang kami di Museum Bawah Tanah Alun-Alun Surabaya. Sekarang kita akan mengeksplor apa aja yang ada di museum ini. Stay tune. Dadah. Pada saat kami masuk, kami melihat sederet foto bersejarah di depan eskalator. Jadi, selain beberapa foto yang tertampang di depan dengan ukuran yang lebih besar, ada pula beberapa foto yang dengan ukuran yang lebih kecil di dalam Museum Bawah Tanah ini. Seperti contohnya, seperti ini. Jadi di sini juga ada beberapa benda-benda bersejarah dari Belanda, Inggris, dan juga Eropa, seperti cangkir, tempat minum, dan juga sendok. Ada juga bola biliar loh. Jadi selain ada foto-foto, di sini juga ada barang peninggalan bersejarah seperti piano di sini. Dan juga di sini ada meja yang dulu digunakan oleh orang Belanda. Jadi sekarang aku mau wawancarain salah satu pengunjung yang ada di museum ini. Ayo. Halo. Boleh perkenalan dulu, namanya siapa? Nama aku Haidar Atela Baskara. Nah, jadi di sini aku mau nanya, apa kesan pesan kakak setelah melihat museum bawah tanah ini? Kesannya? Jadi kesan aku setelah melihat museum ini sejauh ini sejarah yang mereka tampilkan ini cukup lengkap, apalagi tentang sejarah budaya, lalu untuk tempatnya sendiri juga sangat bagus, apalagi untuk anak-anak zaman sekarang cocok juga buat foto-foto. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, setelah melihat museum ini, apakah ada pandangan baru yang didapat? Kalau untuk pandangan baru sendiri ada sih, sejarah-sejarahnya di Surabaya, jadi kita tahu apa yang terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia ada, tentang sejarah bangunan di Balai Pemuda ini. Nah, pertanyaan terakhir, apakah museum ini termasuk salah satu bentuk cinta tanah air? Kira-kira apa alasannya? Saya termasuk, karena dengan adanya Museum Balai Pemuda ini, kita bisa jadi tahu sejarah Balai Pemuda ini sendiri dan kota Surabaya. Ya. Terima kasih. Ya. Mau mewawancarai salah satu pengunjung di Museum Bawah Tanah. Permisi, bolehkah saya izin mewawancarai? Anda berkenan? Saya berkenan.
Boleh perkenalan terlebih dahulu? Saya Ratakadi Aliani, saya berasal dari sekolah SMA Negeri 6 Surabaya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa kesan pesan setelah melihat Museum Bawah Tanah? Untuk kesannya yang pertama yaitu saya tuh melihat pameran di bawah tanah itu sangat unik karena dia mengangkat tema sejarah dan mengangkat kehidupan sejarah zaman dahulu. Dan untuk pesannya sendiri, melalui Museum Bawah Tanah saya juga bisa menambah wawasan dan juga saya tuh terkesannya tuh unik gitu karena dia tuh bisa memamerkan pameran yang udah lama. Jadi kayak pameran yang mengangkat tema-tema yang sudah lama. Oke, untuk pertanyaan yang kedua yaitu setelah melihat museum ini, apakah ada pandangan baru yang didapat? Untuk pandangan baru, pastinya saya makin tahu untuk tema untuk sejarah zaman dahulu dan tentunya saya bisa menambah wawasan dari Museum Bawah Tanah tadi. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu apakah museum ini termasuk salah satu bentuk cinta tanah air? Kira-kira kenapa? Iya, menurut saya iya karena pameran-pameran yang ada di Museum Bawah Tanah itu tuh mengangkat tema bersejarah zaman dahulu. Oke, terima kasih atas wawancaranya. Jadi museum ini menjadi salah satu bentuk cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia. Dari museum ini kita dapat mengetahui foto-foto, lukisan, dan benda-benda yang ada di museum ini. Nah, foto tersebut itu berasal dari zaman sebelum kemerdekaan. Jadi kita dapat mengetahui bagaimana perjuangan para pahlawan. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus melestarikan dan mengenang para jasa pahlawan.